Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Mei 2023 ya, dan ini untuk zodiak Pisces. Oke Pisces, pembacaan kamu nih sini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Okay, so untuk Pisces, aku ntar ya. Di sini aku bakal aku harus bilang sejak perpindahan Jupiter ke Aries dari Pisces, aku ngerasakan untuk kalian yang memiliki energi atau prominent planet di Pisces, kalian ngerasakan shifting atau perubahan energi yang besar sekali, atau kamu yang berurusan dengan Pisces. Oke, jadi kamu bisa berurusan dengan seseorang yang tiba-tiba berubah pikiran, atau kamu yang tiba-tiba berubah pikiran. Oke, kenapa? Karena di energi Pisces sebelum ini Jupiter di rumahnya gitu, karena ruler de Pisces itu adalah Jupiter ya, dan Jupiter feelings ngerasa kayak high itu kayak ngerasa orang yang kayak lagi pakai minuman keras atau drugs gitu ya, let's say gitu ya. Jadi dia ngerasa high, ngerasa nyaman, enjoy, yang dicarinya happiness, kebahagiaan gitu ya, nggak mau sedih-sedih, rasa nyaman banget berada di tempatnya gitu. Jadi kayak nggak mau berusaha lebih akan sesuatu hal. Okay. Dan entah dari awal tahun, karena memang perpindahan itu kan pasti mulai terasa dari kita berbeda-beda, tergantung chartnya kita. Dan terutama saat sudah akhir April, Jupiter udah masuk di Aries, seseorang kayak ngerasa wow gitu, kayaknya aku salah deh gitu ya, kayaknya terlalu high sih, maksudnya itu tadi. Jadi dia kayak kamu berurusan dengan seseorang yang memberikan kamu janji kerjaan, karir, keuangan yang bagus, namun tiba-tiba dia berubah pikiran dan dia pergi, atau dia berjanji untuk menikahi kamu bisa jadi, dan bertemu kamu tahun ini ternyata it's turned out to be the bullshit one. Jadi ini menjadi kayak ya ternyata dia bohong sih. Kenapa kayak gini? Karena Jupiter conjunction dengan Rahu di Aries, di second house-nya kamu ya Pisces. Energi dia bakal mempertanyakan apa yang dia lakukan ini benar apa enggak. Karena gini, Jupiter kan udah nyaman, enjoy di dalam kebahagiaannya sebelum di energi kan Pisces ibaratnya ya. Dan sekarang pindah ke Aries yang ada Rahu di situ, ada Sun pula, ada Mercury yang sedang retrograde sekarang. Jadi seseorang kayak ngerasain terlalu banyak di kepala dia, kayak dia bingung, terlalu banyak suara gitu. Aku happy, bahagia sebenarnya di jalan aku, kerjaan aku, hubungan aku kemarin, tapi kok aku ngerasain kayaknya ini nggak akan berhasil gitu ya, atau kayaknya aku salah deh itu, tapi nggak gitu. Tapi jadi banyak konflik batin. Jadi kamu akan berurusan atau kamu sedang berurusan dengan seseorang yang memang seperti ini, dia sangat-sangat tidak jelas. Kayak itu energi yang aku lihat ya. So yang terjadi memang karena jika dia menginginkan hubungan, menginginkan rasa bersama kamu ya, dia memang harus belajar untuk berusaha. Karena energi Jupiter di Aries ini seperti aku bilang ya, ada energi Rahu membuat dia takut untuk berusaha, takut akan gagal sih. Jadi belum melakukan apapun dia udah gagal. Iya.
terlalu mendengarkan suara hati atau intuisi suara kepala dia, ego dia yang negatif. Kamu akan melihat pola di mana seseorang datang ke kamu, tiba-tiba pergi, dia datang lagi sampai dia pergi lagi. Kamu lihat dia tiba-tiba baik, tiba-tiba dia kayak nggak jelas sama diri dia sendiri, ya. Karena gini, energi ini mempengaruhi, energi transit ini mempengaruhi dia sekali, gitu. Energi Pisces seperti aku bilang tadi, ya. So kita lihat oracle-nya. Be grateful, shit could be so much more. See, ini sebenarnya berkat dari Tuhan, dari semesta untuk kaum Pisces, ya, untuk ngelihat, don't force it, ya, untuk nggak memaksa apapun. Jika seseorang ingin pergi, biarkanlah dia pergi. Okay, allow that shit to come to you. Jika dia ingin menjauh dari kamu, ya udah, biarkan dia pergi. Ya, as the expert. Maksudnya di sini, kalau kamu masih nggak yakin, jangan kamu tanya sama dia, jangan kamu mencari dia, tanyakan dengan orang yang berpengalaman. Ya, kenapa dia kayak gitu? Ya, jangan mencoba juga mencari jawaban dalam diri kamu sendiri, karena kamu bisa meromantisasi kejadian ini dan buat kamu gak melihat real kenyataan. Jadinya kamu bakal bias. Where is your sense of humor lah? See, ya, energi saat ini nggak bisa dipaksa. Jupiter, Aries, Sun, ya, ego dia bakal sangat-sangat gede di sini. Believe what you see. Percaya apa yang dia lakukan. Mau dia bilang apa ke kamu, dia mau bilang sayang, cinta, dia nggak akan ninggalin kamu, atau dia akan setia sebagai teman atau pasangan kamu, dia akan bersama kamu. Tapi lihat apa yang dia lakukan sekarang, ya. Bukan berarti kamu harus moving on dan ninggalin dia, no. Yang aku maksud adalah lihat kenyataan agar kamu nggak berharap lebih dan kamu nggak sakit, gitu, ya. Eat your vegetable. It's some shit made by Mother Nature. See, energi natural, karena naturalnya dia sebagai manusia biasa, ya, yang juga dia bisa galau, dia bisa hancur, dan karena dia adalah calon ataupun pasangan kamu atau jodoh kamu, dia ngerasakan keraguan ini, ya. See, shut your mouth and listen, stop talking. Jadi kamu nggak perlu menilai apapun, Pisces, ya. Stop untuk oh dia jahat, dia bohong, dia apapun juga. Stop menilai apapun, hanya akan buat kamu sakit, buat kamu kecewa. So biarkan dia mau lakuin apapun, it's up to them, ya. Karena keraguan-raguan dalam diri dia, ya. Satu, aku melihat karena kemungkinan besar kalian LDR, bisa jadi. Dan kedua, dia takut kalau kamu akan meninggalkan dia demi orang lain, ya. Dan kedua, selanjutnya, ya, dia takut, gitu. Jika dia memberikan segalanya ke kamu, kamu akan ninggalin dia. Karena gini, aku nggak tahu ada pengalaman dia atau dia ngelihat pengalaman orang lain di sini. Memang, ya, sepertinya ada energi yang dia mungkin pernah habis-habisan ke mantan dia, atau dia pernah ngelihat orang lain yang habis-habisan ke mantan istri atau suaminya dia, dan ternyata pasangannya selingkuh, mencari seseorang yang lebih setia, lebih muda, seumuran dengan dia, karena ada energi perbedaan usia yang sangat jauh di sini. Itu yang dia takut, ya. Banyak
banyak banget konflik di kepalanya. So, daripada kamu menerka-nerka secara pribadi, seperti aku bilang tadi, Pisces, lebih baik jangan. Yang ada buat kamu stres, karena kamu juga misalnya ada energi Pisces, ingat Jupiter dan Rahu yang transit di tempat yang sama, membuat kamu juga bisa kayak ngawang gitu. Maksudnya kamu nggak tahu apa yang kamu pikirkan, kamu lakukan, kepala kamu kayak terasa aneh gitu ya. Dan ya, ini waktunya untuk nggak melakukan apa, berpikir apapun dan memilih apapun yang bakal kamu sesali. So, jalani aja sampai terutama Sun nanti pindah ke Taurus, baru ngeliat energinya agak jauh lebih baik, karena Sun egonya kita ya di mengarah ke akhir Mei ya, di situ mungkin energinya akan jauh-jauh lebih ringan, karena energi Sun akan membakar apapun planet atau energi apapun yang dekat sama dia, karena Sun adalah matahari sih. Sun sekarang sama di Jupiter dan Rahu, so kamu bayangkan betapa sakitnya ego Jupiter dan Rahu, ataupun nggak sakit tapi terbakar gitu ya. Jadi nggak bisa untuk ngerasain atau berpikir dengan real kenyataan sih. Kita lihat love rekalnya untuk kamu Pisces. Mending happy untuk kerjaan dan karir kamu. Di sini aku melihat bagus juga, cuman hati-hati ya, jika ada energi seseorang yang datang tiba-tiba dan meminta kepercayaan kamu right away, hati-hati, kemungkinan besar ini penipuan bisnis sih saya. Time to go sih Pisces. Pilihan apapun saat ini jangan kamu ambil, apalagi kalau untuk memulai hubungan baru dengan orang lain, karena kamu bakal ngerasain sih orang yang baru ini adalah soulmate kamu, padahal belum tentu bukan, karena energi ilusi dari Rahu bakal mempengaruhi kamu di sini sih ya. Energi soulmate keluar, ngasih lihat banget ya, kamu mungkin udah bersama soulmate kamu, bersama orang yang kamu kasihi, cuman karena energi Rahu buat kamu ragu ataupun dia yang ragu sih ya. It's not a good sign ya, artinya memang jangan dipaksakan, jangan sampai kamu menyesali keputusan kamu sih. Building blocks, justru kamu ataupun dia di sini ya menutupi atau membatasi hubungan atau kontak dia dengan kamu, karena memang kamulah orang yang benar-benar untuk dia, ataupun sebaliknya. Cuman Rahu, ilusi Rahu membuat dia nggak ngelihat itu sih. Fleksibel, jadi ya go the distance. Kalau dia ingin menjauh ya kamu juga menjauh, biarkan dia pergi, biarkan dia menjauh, biarkan dia memilih apapun. Itu juga dengan kerjaan dan karir, jika kamu bersama dengan seseorang yang ternyata atau teman yang masih lihat real mereka kayak apa, ya udah gitu, kamu jalani apa yang menjadi tugas kamu, takdirnya kamu, kontrak kerjanya kamu, ya udah sih. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang lebih dari diri kamu harus lakukan atau mengontrol keadaan, kamu juga akan terjebak dalam ilusi ini sih. So, lakukan yang semampunya dan memang menjadi tugas kamu. Nanti saat Sun udah pindah ke Taurus, kamu bakal ngelihat, oh shit gitu, ternyata ini hanya sementara. Okay? Dan kamu akan melihat teman percintaan akan jauh lebih membaik. Cuman untuk saat ini sabar-sabar memang ya. Okay, so kita fokus ke percintaan nanti, khususnya di pembacaan selanjutnya aja. Silahkan kamu tunggu. Okay, that's it. Think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, Pisces.